si Menteri Agama si Yakut itu diundang Philip Mantova itu persenian apalah gitu, dan di situ si Yakut menjanjikan bahwa pembangunan ibadah itu untuk gereja tidak perlu ada forum kerukunan umat beragama lagi izinnya gitu, katanya cukup dari rekomendasi dari Menteri Agama saja gitu, seolah gitulah intinya, jadi nggak perlu ada izin orang-orang sekitar di lokasi tersebut 25 orang atau berapa, apalagi dari golongan Islam gitu ya, nggak perlu, katanya seperti itu dia menjanjikan di depan gereja Mawar Sharon. Itu ada di YouTube, coba aja searching di YouTube, itu saya nonton dari YouTube juga. Tapi memang kalau menurut saya sih itu omong kosong lah ya, nyatanya kan sulit ya, karena dasar kita tahu sendirilah ya, mayoritas Indonesia ini sangat fanatik sekali gitu, sangat-sangat fanatik gitu ya. Mungkin itu keinginan pribadi seorang Yakut, mungkin iya ya, kita oke lah, kita apresiasi keinginan pribadi, tapi nyatanya pasti dia juga ditentang, terutama oleh golongan MUI ya. Saat ini Kementerian Agama memiliki 7 program prioritas, yaitu 1. Penguatan modernisasi agama. 2. Transformasi digital. 3. Revitalisasi KUA. Berikut kemandirian pesantren. Lanjut Cyber Islamic University. Lanjut Religiosity Index. Dan terakhir tahun kerukunan umat beragama. Gusman mengambil contoh program revitalisasi KUA. Menurutnya, KUA perlu memiliki image sebagai tempat pelayanan semua agama, bukan satu agama saja. KUA saat ini terkesan hanya milik umat Islam saja. Oke. Hentai dulu Pak Kate sebentar. Biar maju dulu Pak. Hentai. Halo, ya. Halo Pak Pastor, kedengaran? Ya, hentai. Hot. Jangan hentai dong Pak Paul. Hotplay. Hotplay kan hentai. Ya lanjut. Ya Pak Paul. Saya mau istilahnya, mungkin komen sedikit dan kasih pendapat kali ya. Kalau saya sih agak tertarik justru yang mengenai sunnah Nabi ini ya. Dan menurut saya ini setiap orang yang di Zoom ini ya, dan termasuk orang-orang Indonesia karena itu kan bahasa Indonesia. Itu saya sangat menganjurkan untuk menonton. Menonton bukan berarti untuk apa istilahnya ya, untuk menjelek-jelekan agama tertentu, bukan, tapi kelihatannya memang kalau ngelihat dari sejarahnya di kitab sucinya mereka itu ya memang begitu gitu. Jadi banyak orang teman-teman kita Islam itu yang baik-baik ya, yang istilahnya penuh cinta kasih gitu ya. Tapi ajaran sebenarnya di kitab sucinya ya seperti yang di film kartun YouTube channel Sunnah Nabi itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Yang pertama, jadi ya salah satu cara untuk semacam kita menginginkan bahwa penuaian jiwa-jiwa itu ya, terutama untuk dari kalangan Nebayot ya, teman-teman kita, saudara sepupu kita ini ya, mereka harus terbuka gitu dengan apa yang mereka yakini sekarang, bahwa mereka itu ya seperti yang di channel Sunnah Nabi itu gitu ya. Adapun yang terjadi sekarang, kenapa mereka begitu banyak dan didasari istilahnya udah sangat kuat ya di
pusatnya di Arab Saudi sana. Paling enggak channel ini untuk mengimbangi bahwa yang mereka yakini itu membuat mereka itu sangat egois dan sangat ini ya, mementingkan kelompoknya mereka sendiri gitu. Jadi beda dengan ajaran Yesus atau Nabi Isa, justru Nabi Yesus itu kan memberikan cinta kasih kepada semua orang, tidak membeda-bedakan dan tidak mendiskriminasi. Kalau bukan Kristen tidak dicintai kan, enggak begitu kan. Kalau kita kan memang justru diajar untuk mengampuni, dan kita di kitab suci kita kan di Perjanjian Baru terutama tidak ada tuh Yesus bawa golok, bawa pedang gitu, perang sama kelompok A, kelompok B, kelompok C, terus nikah gitu kan, nikah dengan semaunya, punya istri banyak, kan nggak ada. Itu kan di stop di Perjanjian Lama ya, yang nabi-nabi yang menikah dengan istri banyak itu. Yesus kan nggak menikah sama sekali malahan kan. Jadi channel itu memang harusnya membuka semua orang bahwa Yesus Kristus itu memang adalah Tuhan dan berbeda gitu dengan semua nabi yang ada, dan bahkan yang mengaku nabi terakhir ke-25 itu kan, ya kan. Terus mengenai yang kadrun PDIP ini, kalau menurut saya sih ini kan sebenarnya usulan dari Said Abdillah ya, itu kan cuman istilahnya cuman apa ya, pepesan kosong kan. Terakhir saya lihat juga di beritanya itu cuman andai-andai, dan itu nggak mungkin terjadi. Ganjar Anies itu nggak mungkin terjadi. Itu mau cuman cara untuk menggertak kelompoknya Prabowo aja, jadi nggak mungkin terjadi. Tapi memang PDIP ini sifatnya pragmatis sekarang gitu. Jadi yang penting menang gitu ya. Nggak peduli dia mau gandeng kadrun, mau gandeng ustadz, mau gandeng siapa, yang penting menang lah gitu ya. Itu memang kejadian seperti itu. Tapi kalau Ganjar Anies itu nggak mungkin terjadi, karena memang semenjak Pilkada DKI itu kan PDIP kan punya trauma ya terhadap yang namanya sosok Anies Baswedan gitu. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi cawapres Ganjar itu nggak mungkin. Tapi ngajak cawapresnya kadrun itu masih mungkin gitu. Jadi kayak misalnya Sandiaga Uno atau yang lain-lain lah ya. Itu mungkin. Itu sangat mungkin, karena ketakutan dari PDIP harus ada golongan religius lah istilahnya ya. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih sebelum ada pendaftaran sampai 20 Oktober tidak perlu kita menyudutkan salah satu Prabowo atau Ganjar, tapi yang penting kita mendoakan agar pemimpin kita ini takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan, dan apapun yang terjadi pasti Tuhan izinkan, dan pasti umat Kristen itu dilindungi dan diberkati gitu ya. Nah, mengenai tadi ada Kementerian Agama tadi disinggung oleh Pak Sandiaga Amer. Saya tuh dengar bulan lalu atau 2 bulan yang lalu itu si Menteri Agama, si Yakut itu diundang Philip Mantova itu persenian apalah gitu, dan di situ si Yakut menjanjikan bahwa pembangunan ibadah itu untuk gereja tidak perlu ada forum kerukunan umat beragama lagi izinnya gitu. Katanya cukup dari rekomendasi dari Menteri Agama saja gitu, seolah gitulah intinya. Jadi nggak perlu ada izin orang-orang sekitar di lokasi tersebut, 25 orang atau berapa, apalagi dari golongan Islam gitu ya, nggak perlu. Katanya seperti itu, dia menjanjikan di depan gereja Mawar Sharon. Itu ada di YouTube, coba aja searching di YouTube, itu saya nonton dari YouTube juga. Tapi memang kalau menurut saya sih itu omong kosong lah ya. Nyatanya kan sulit ya, karena dasar kita tahu sendirilah ya, mayoritas Indonesia ini
sangat fanatik sekali gitu. Sangat-sangat fanatik gitu ya. Mungkin itu keinginan pribadi seorang Yakut, mungkin iya ya, kita oke lah, kita apresiasi keinginan pribadi, tapi nyatanya pasti dia juga ditentang, terutama oleh golongan MUI ya, pasti ditentang gitu. Karena ya balik lagi kalau menurut saya, karena ya Islam itu yang udah bersatu dengan namanya politik. Jadi beda dengan ajaran murni Tuhan Yesus gitu yang memang kalau kita mengikuti benar-benar gitu ya, ajaran Tuhan Yesus itu kan dia benar-benar masalah kehidupan, bukan harus berkuasa jadi presiden atau jadi itu, tapi tidak memberikan kenyamanan atau kesejahteraan, tidak membeda-bedakan suku, golongan, agama apapun gitu kan. Beda dengan mereka itu kan prioritas harus yang seagama lah, ini itu, seperti ada semacam diskriminasi lah. Kalau negara maju kan yang dipimpin kayak contoh Australia, Amerika, negara Eropa kan mereka sangat profesional sekali, tidak apa istilahnya, beda lah gitu, beda dengan negara-negara yang kayak Arab Saudi atau Timur Tengah gitu ya. Oke, balik lagi. Ya. Skip dulu ya. Akwang silakan, lalu Pak Frans. Baik, izinkan saya membaca secara singkat. Ini ada pertemuan, ada rapat ya. Rapat di Kementerian Keagamaan. Ini saya bacakan ya. Saya tegaskan, setahun terakhir ini kita bertugas di Kementerian Agama harus meninggalkan warisan yang bagus untuk Kementerian Agama. Tentu yang utama adalah program prioritas Kementerian Agama. Demikian kata Menteri Agama dalam rapat hari Senin tanggal 21 bulan 8 kemarin. Ini harus kita kawal betul, sehingga apa yang kita harapkan dari program prioritas ini dapat tercapai. Sisa pekerjaan kita apa, kita selesaikan. Jelas pria yang disapa Gusmen tersebut. Saat ini Kementerian Agama memiliki 7 program prioritas, yaitu 1. Penguatan modernisasi agama. 2. Transformasi digital. 3. Revitalisasi KUA. Berikut kemandirian pesantren. Lanjut Cyber Islamic University. Lanjut Religiosity Index. Dan terakhir tahun kerukunan umat beragama. Gusmen mengambil contoh program revitalisasi KUA. Menurutnya, KUA perlu memiliki image sebagai tempat pelayanan semua agama, bukan satu agama saja. KUA saat ini terkesan hanya milik umat Islam saja. Padahal KUA adalah etalase Kementerian Agama di daerah. Itu demikian saya bacakan. Itu tanggal 21. Dan 2 hari lalu, 2 hari lalu, Gus Yakut sendiri menyatakan permintaan maaf kepada umat Kristiani karena terdapat kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Dan itu akan diperbaiki. Demikian yang saya bisa sampaikan. Lanjut Pak Santiamar. Ya, Pak Pastor dong, Pastor. Ya, lanjut. Pak Frans. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat